Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam pembelajaran matematika. Pembahasan materi pada video kali ini adalah perkalian pada pecahan campuran. Supaya tidak lama-lama lagi, mari kita langsung kepada contohnya. Contoh pertama, di sini misalnya ada 2 1/2 dikali dengan 1/2/3. Nah, kalau untuk pecahan campuran kita ubah dulu kepada pecahan biasa. Maka caranya 2 kali 2, misalnya 2 1/2 itu sama dengan 2 dikalikan dengan penyebutnya 2 baru ditambahkan dengan pembilangnya 1. Sedangkan penyebutnya tetap 2. Nah, 2 kali 2 kan 4 tambah 1 5. Jadi 5/2. Jadi perubahan pecahan campuran 2 1/2 itu menjadi pecahan biasanya 5/2. Kita kalikan dengan 1/2/3. Kita ubah ke pecahan biasa. 1 kita kali dengan penyebutnya 3, kita tambah dengan pembilangnya 2, baru kita bagi epernya penyebutnya 3. 1 kali 3 3 tambah 2 5/3, jadi kali 5/3. Nah, kalau sudah jadi perkalian seperti ini, maka kita tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. 5 kali 5 25, per 2 kali 3 itu 6. Jadi hasilnya adalah 25/6. Tapi di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Berarti masih bisa kita ubah kepada pecahan campuran. 25 kita bagi dengan 6. Hasilnya adalah 4 karena 4 kali 6 itu yang mendekati 25 yaitu 24. Kita kurangi 25/24 dikurangi 24 itu 1. Jadi hasilnya 4, sisanya 1/6. Jadi ini hasilnya. Baik, supaya lebih paham lagi kita coba lihat contoh yang kedua, di mana ada 3 1/4 dikali dengan 2 2/5. 2/5. Nah, kita ubah kepada pecahan biasa dulu. 3 kali 4 itu 12, ditambah 1 itu 13. Jadi 13/4 dikali dengan 2 kali 5 itu 10, tambah 2 12. Jadi 12/5. Sekarang 13 kali 12 itu adalah 156, per 4 kali 5 itu 20. Atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, ini kan masih bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan sama-sama, misalnya kita bagi dengan 4. Ini bisa kita bagi dengan 4 ya. Di sini 156 kita bagi 4 itu hasilnya 39/5. 39/5 kita buat dia kita bagi, kita ubah dia menjadi pecahan campuran. 39 bagi 5 yang mendekati adalah 7. 7 kali 5 itu 35, sedangkan sisanya adalah 4. Jadi hasilnya adalah 7, sisanya 4/5. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalnya tidak bisa 156 ini, kalian bingung harus bagi dengan berapa. Bagi dengan 2, kalau misalnya menghasilkan genap-genap, bagi lagi dengan 2. Nah, kalau misalnya pakai poin faktor juga bisa. 156 bagi 2 itu hasilnya 78. Nah, terus bagi dengan 2 lagi, hasilnya adalah 39. Bagi dengan 2 tidak bisa, bagi dengan 3 hasilnya 13. Sedangkan untuk 20 itu bisa bagi dengan 2 hasilnya 10, bagi dengan 2 hasilnya 5. Jadi kalau kalian sederhanakan, 156/20 itu sama dengan kalian tulis 156 itu 2 kali 2 kali 3 kali 13. Jadi 2 kali 2 kali 3 kali 13.
per 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2 kali 5. Tinggal nanti kalian tinggal 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1. Nah, sisanya 3 kali 13. 3 kali 13 itu 39. Di bawah sisa 5. Jadi 39 per 5. Baru kalian ubah ke pecahan campuran, yaitu 74 per 5. Nah, bisa sederhanakan seperti ini. Oke, bagian contoh yang ketiga. Ada 4 2 per 3 dikali dengan 3 1 per 2 sama dengan, nah ini ubah dulu ke pecahan biasa. 4 kali 3 12, 12 tambah 2 14, jadi 14 per 3 dikali dengan 31 per 2, kita ubah ke pecahan biasa juga. 3 kali 2 6 tambah 1 7, jadi 7 per 2. Sehingga perkaliannya atas kali atas, bawah kali bawah. 14 kali 7 itu hasilnya 98, 3 kali 2 hasilnya 6. Jadi ini masih bisa kita sederhanakan. Coba kita bagi, sama-sama bagi 2. Ini tidak perlu poin faktor ya, karena ini paling sederhana. 98 bagi 2 itu 49, 46 bagi 2 itu 3, jadi 49 per 3. Nah, 49 per 3 itu bisa kita ubah ke dalam pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 49 bagi 3, 4 bagi 3 itu 1, 1 kali 3 itu 3, kurang 4 kurang 3 itu 1, turun 19 bagi 3 itu 6, karena 6 kali 3 itu 18, kita kurangi, jadi sisanya adalah 1. Jadi hasilnya adalah 16, sisanya 1 per 3. Ya, seperti itu. 16 1 per 3. Kita coba di contoh yang berikutnya. Kita coba ambil 5 1 per 5. 5 1 per 5 misalnya dikalikan dengan 2 3 per 4. 2 3 per 4. Sama juga kita harus ubah ke pecahan biasa. 5 kali 5 25 tambah 1 26 per 5. Penyebutnya tetap, kita kali lagi dengan 2 kali 4 8 tambah 3 11, 11 per 4. Kalau sudah seperti ini, atas kali atas, bawah kali bawah. Tapi biar lebih sederhana, kita bisa juga caranya seperti ini. 26 ini khusus bisa kita lakukan jika dalam perkalian pecahan biasa. 26 kita penyebutnya kita tukar dengan 4, kita geser. 11 kita tukar dengan 5. Jadi genap dengan genap, ganjil dengan ganjil. Kalau ada yang seperti ini ya, tinggal kita bagi 2. Nah, bisa seperti ini. Jadi 26 bagi 2 itu 13 per 4 bagi 2 itu 2, tinggal kali 11 kali 5. Sehingga 13 kali 11 itu 143 per 2 kali 5 itu 10. Ingat perkalian pecahan biasa itu atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga di sini 143 lebih besar pada penyebutnya 10. Masih kita ubah menjadi pecahan campuran. Berarti di sini 14, 143 ya. 143 kita hapus biar lebih jelas. 14 kali 10 itu 140, kita kurangi sisanya 3. Maka di sini hasilnya 14, sisanya 3 per 10. Nah, bisa juga seperti ini ya. Nah, biar lebih paham lagi, kita coba soal nomor 5. Soal nomor 5 ada 6 1 per 6 dikali dengan 3 2 per 3, 3 2 per 3. Nah, di sini kita ubah dulu
6 kali 6 36 tambah 1 37 per 6. Kita kali dengan 3 kali 3 9 tambah 2 11 11 per 3. Nah, selanjutnya ini ganjil berarti tidak bisa kita tukar. Apakah 37 ini kelipatannya 3? Oh tidak, berarti kita kali biasa saja. 37 kita kali dengan 11 itu hasilnya 407 bagi 6 kali 3 18. Nah, sekarang tinggal kita bagi 407 bagi 18, yang paling mendekati adalah 22 sisanya 11 per 18. Nanti dapatnya dari mana silahkan dicoba sendiri di rumah, coba ya. Nah, sebagai latihan, oke, misalnya nomor 6. Contoh yang ke-6 misalnya ada soal 7 3 per 7 misalnya 7 3 per 7 kali 2 1 per 2 misalnya. Ya, sama juga kita harus ubah ke pecahan biasa. 7 kali 7 49 tambah 3 52. Jadi 52 per 7 dikali dengan 2 kali 2 4 tambah 1 5, jadi 5 per 2. Tinggal kita kali lurus, atas kali atas, bawah kali bawah. 52 kali 5 itu hasilnya adalah 260 per 14, karena 7 kali 2 itu 14. Nah, sekarang kita coba bagi 2. Bagi 2 260 bagi 2 130 per 14 bagi 2 itu 7. Nah, 130 bagi 7. Nah, 130 bagi 7 kita bisa ubah ke dalam pecahan campuran. Kenapa? Karena di atas lebih besar daripada di bawah, atau pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Jadi hasilnya itu 130 bagi 7, yang paling mendekati adalah 18. Karena 18 ini kalau kita kali dengan 7 hasilnya adalah 126. Nah, seperti itu ya. 18 sisanya adalah 4 per 7. Jadi 18 4 per 7. Jadi seperti ini. Nah, kita lanjut lagi contoh yang berikutnya. Misalnya contoh ke-7 ada 8 1 per 8 dikali dengan 42 per 3. Sama juga kita harus ubah ke pecahan biasa dulu. Jadi 8 kali 8 64 tambah 1 65 per 8 dikali dengan 4 kali 3 12 tambah 2 14 per 3. Nah, setelah ini kita lihat ada yang ganjil dengan ganjil, genap dengan genap. Bisa nih kita sederhanakan. Jadi 65 kita dengan kelompokkan dengan ganjil, 14 kita dengan 8. Nah, supaya apa? Siapa tahu bisa sama-sama disederhanakan. Bagian yang genap ini bisa kita sederhanakan, kita bagi sama-sama atas bawah bagi 2. Jadi 65 per 3 kali 14 bagi 2 itu 7, 8 bagi 2 itu 4. Jadi di sini tinggal kita lihat 65 dikali dengan 7 itu hasilnya adalah 455 per 3 kali 4 itu 12. Nah, sekarang 455 bagi 12 kita bisa sederhanakan atau kita ubah menjadi pecahan campuran, karena 455 lebih besar daripada 12, atau di atas lebih besar pada di bawah, atau pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Jadi 455 bagi 12 itu yang paling mendekati 37. Nah, kenapa? Karena 37 kali 12 itu adalah 444. Jadi sisanya adalah 11 per 12. Nah, seperti ini.
Ya, kita lanjut lagi ke nomor 8. Contoh 8, bukan nomor 8 ya. Misalnya di sini ada 92/9 dikali dengan 51/5. Ya, di sini 9 kali 9 81 ditambah 2 itu 83. 83 per 9 dikali dengan 5 kali 5 25 tambah 1 26 per 5. Ya, di sini kita lihat ada ganjil. Apakah 83 ini ini bisa disederhanakan dari 5? Ternyata tidak bisa. Kalau tidak bisa, maka kita kali lurus 83 kali 26 dan 9 kali 5. 83 dikali dengan 26 itu 2158. Dan 9 kali 5 itu 45. Dan kalau kita bagi, yang paling mendekati adalah 47. Nah, karena 47 dikali dengan 45 itu sekitar 2100, sekitar 2111. Maaf. Ya, 2111. 45 dikali dengan 47. Oh, bukan. Maaf, bukan 2000. Ini akhirannya 5. Berarti di sini 2115. 2115 dan sisanya adalah sekitar 43. 43 per 45. Nah, seperti ini. Ya. Jadi hasilnya adalah 47 43 per 45. Yang berikutnya nomor 9. Oke. Nomor 9 ini kita buat soal seperti tunggu, kita cari soal dulu. Misalnya ada 10 3/10, 10 3/10 dikali dengan 3/8. Ya, misalnya seperti ini. Jadi prinsip yang sama kita harus ubah dulu ke pecahan biasa. 10 kali 10 100 tambah 3 103 per 10 dikali dengan 3 kali 8 24 tambah 3 27 per 8. Nah, sekarang kita lihat ganjil di atas dua-duanya ganjil, di bawah dua-duanya genap. Berarti apakah bisa kita sederhanakan? Ternyata tidak bisa. Kalau tidak bisa ya kita kali lurus. 103 kali 27 itu adalah 2781 per 80, karena 10 kali 8 itu 80. Nah, sekarang kita tinggal bagi 2781 bagi 80, itu hasilnya adalah 34. Yang paling mendekati, karena 34 dikali dengan 80 itu hasilnya adalah 2720. Sisanya adalah 61 per 80. Ya, jadi ini hasilnya. Oke, saya tulis di sini ya, karena 34 kali 80 itu sama dengan 2720. Nah, 2720 selisihnya dengan 2781 kan 61, sisanya tulis di sini. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian gunakan sebagai bahan belajar di rumah, supaya lebih jelas tutorialnya dalam hal perkalian pada pecahan campuran. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam materi perkalian pada pecahan campuran. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam tutorial matematika lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.